Selamat malam ya. Kita ketemu lagi sama Power H3 punya BP ya. Untuk video ini kita sempatkan buat konten atau kita informasikan Power H3 dari BP ya. Yang pertama ini masalah warna ya. Jadi yang suka warna hijau seperti ini, warna kuning seperti itu, dan warna hijau lagi ya. Jadi inilah dua warna yang ada saat ini ya, antara hijau dan kuning. Jadi video ini kita buat pemesanan pelanggan kita atau pembeli. Jadi pembeli tidak ngambang memperkirakan daya perkiraan atau hanya misalkan sebuah kata-kata misalkan atau perkiraan sebuah daya. Jadi kita buatkan uji lab. Jadi kepuasan pelanggan itu ya salah satu tujuan kita ya. Jadi apa yang dia butuhkan, konsumsi trafo maupun out power itu kita bisa buat. Kalau konsumen minta daya 3000 atau 2000 watt, kita sudah bisa kalkulasi, kita ukur dengan trafo spek seberapa. Jadi ketiga power ini pakai Toshiba semua. Ini pakai Toshiba 1943 Toshiba, dan yang ini juga Toshiba. (1943) Toshiba. Begitu juga yang kita tes nanti, yang kita uji juga Toshiba. Kita pakai Toshiba 1943 dan pasangannya. Toshiba 1943 dan kita kasih dioda yang super chip besar, dioda 80 ampere 300 volt. Jadi inilah dua warna power untuk membedakan atau kesukaan masing-masing, yang suka warna merah, kuning atau warna hijau. Jadi pelanggan kita ini dia meminta 2 unit full set warna hijau sekaligus PSU dan trafonya. Trafo yang kita pakai adalah 5 kVA sesuai permintaannya, dan sebuah trafo bagus tidaknya itu kalau Anda punya alat ukur di rumah, tidak osiloskop ya, tapi alat ukur untuk trafo. Anda silahkan uji sendiri trafo dari saya, efisiennya berapa, kualitasnya seberapa itu. Mudah-mudahan efisiennya lebih dari 80%. Yang kita harapkan seperti itu. Untuk trafo speknya 140 AC, HV-nya 5 kVA untuk Power H3. Jadi trafo, PSU dan power 2 unit full set pakai Toshiba, satu paket. Yang kedua, informasi masalah heatsink. Pendingin ini power ini panjangnya 38,2 cm. Kalau heatsink di pasaran kan jarang sekali, bahkan tidak ada yang ukuran 38,2. Rata-rata 37,5 dan 40 cm. Jadi kita tidak kehabisan akal untuk membuat sebuah power itu dengan tampilan yang cantik, dengan tampilan yang bagus. Jadi tetap heatsink kita potong kelebihannya ya. Ini adalah kelebihannya, heatsink kita potong. Sebenarnya sayang, tapi ya memang kita harus potong, soalnya kita juga buat power itu sepersisi mungkin ya. Jadi power ini dan heatsink ini sangat persisi di 38,2 cm kurang lebihnya heatsink. Jadi kalau lebih seperti ini kan 40 cm heatsinknya itu kan terlalu nongol, jadi terkesan kurang bagus atau kurang cantik kalau seperti ini. Jadi kita buat persisi, tetap sepanjang power kita potong di 38,2 cm. Jadi power kelihatan cantik dengan panjang sesuai panjang PCB-nya. Kita nanti akan uji daya dengan spek 5 kVA 140 AC. Banyak yang meminta link video juga soal masalah
140 Toshiba apakah kuat? Ya jelas kuat di H3, tapi jangan pakai di H2. Jadi informasi sedikit juga untuk power H3 dengan H2. Untuk khusus H2 itu jangan banyak yang terlalu memaksakan power H2 ya. Jadi rata-rata orang itu selalu memakai 140 dan sampai 150 AC untuk power H2. Bagi saya itu bukan jalan yang benar itu, atau jalan yang terlalu over. Jadi H2 itu rata-rata saya, walaupun saya mampu 140, tapi tidak saya rekomendasikan walaupun itu pakai MCL. H2 itu 130 AC itu sudah bagus, sudah luar biasa untuk power H2. Jadi untuk power H2 memakai 140 atau 150 AC itu sama aja Anda memaksakan power, kerjanya power, memaksa, ngongso. Kalau bahasa Jawanya itu power H2 140 150 AC itu powernya ngongso bahasa Jawanya. Ngongso itu kalau bahasa Indonesia itu maksa kerja power. 140 AC itu lebih efisien ke H3. Cara kerjanya lebih efisien ke H3. Lalu kalau Anda membutuhkan posisi yang besar, itu ada power khusus. Jadi kalau kayak power H1 atau H mini memakai serat di atas 110 AC, itu ya jangan sekali-kali, kuat atau enggaknya. Walaupun kuat, tapi kan kita punya kalkulasi atau hitungan untuk memberi batas atau memberi sebuah ruang daya power untuk kelebihannya. Gitu. Jadi contoh power itu mampu 2500 watt, ya kita buat informasi itu 2300 watt. Jadi 300 watt itu hanya untuk jaga-jaga atau melebihi batasnya. Jadi kalau Anda membutuhkan VAC yang tinggi, itu ada power tertentu. Jangan kita maksakan sebuah power ya. Power H2 di 140 150 AC itu ya maksa powernya. Karena di atas H2 itu ada sistem H3 juga. Nanti yang 170 AC adalah maksimal untuk H3. Nanti kalau 180 terus di 90 ada power H4 juga. Jadi seperti itu ya. Jangan dengan ilmu ikut-ikutan, dengan prestasi tinggi untuk power itu mampu. Kita lihat dulu powernya maksa atau tidak. Kalau maksa ya jangan dipakai daripada resiko. Contoh saja power H2 Anda pakai 140 AC. 140 AC Anda pasti pakai MCL, ya kan? Pakai MCL. Itu saja kita bisa bahas power itu memaksakan, mengeluarkan daya segitu besar untuk H2. Kerjanya maksa ngoyo. Kalau kita ambil alih ke H3 140 AC pakai Toshiba sudah cukup. Anda udah ringan biaya. MCL sekarang satu set kalau nggak salah 130-an sampai 150 tergantung serinya ya. Anda beralih ke Toshiba yang 130 ribuan per set kali, contoh 10 kali, itu Anda sudah menghemat biaya begitu banyak, sampai 500.000 menghemat biaya itu. Apalagi powernya yang kita pakai H3 lebih efisien, itu kerjanya lebih efisien, tidak memaksakan sebuah power. Untuk H3 itu kalau 135 130 sampai 140 AC Anda tidak usah berlebihan soal elko. Elko cukup Anda pakai 80 volt. Maksimal 140 AC Anda cukup pakai elko 80 volt 10.000 UV. Kenapa cukup? Karena itu kan nanti seri paralel. Jadi Anda kalau memakai 100 volt itu lebih voltnya untuk elko. Jadi Anda juga menghitung masalah biaya. Dari elko 80 volt 12 biji dan 100 volt 12 biji itu Anda bisa hemat sampai 200.000 itu ya. Jadi kalau dari 140 AC ya pakai 100 volt. Kalau 140 ke bawah bisa pakai 80 volt sudah cukup. Jadi jangan boros biaya, diperhitungkan. Jadi itu informasi sedikit yang kita sampaikan. Jadi kita uji yang masih ragu-ragu masalah Toshiba di 140 AC. Toshiba kuat 140 AC, tenang saja.
tidak usah ragu, asal mendapatkan part yang bagus, mendapatkan komponen yang bagus, Toshiba yang original itu pasti bagus, hasilnya juga bagus. Oke, kelihatan di sini ya. Kita start saja, kita mulai percepat. Oke, power sudah kita on. Untuk bias di 37,8 atau 38 untuk bagian plus 0,383, untuk bagian minnya 379 atau 380, untuk DCO 0,002 sudah cukup bagus. Untuk DC low nya pakai 64,7 atau 65 volt. Nanti Anda hitung sendiri low nya, mediumnya dan high nya. Untuk mediumnya 130 volt DC, bukan AC ya, DC ini DC. Untuk high nya 196 volt DC. Ini sekitar kita pakai 140 AC ya, 140 AC final Toshiba. Di situ paham ya, kita sudah paham masalah kita tes sebelum ada beban. Untuk power yang saya jual itu LED aktif dan LED signal itu pakai yang standar seperti apa. Power BO itu kan LED-nya nggak terang, jadi standar. LED hijau itu standar, nggak terlalu terang. Berbeda yang di dalam power, untuk rangkaian power, untuk pekerja driver itu hijaunya saya hijau yang khusus, berbeda. Jadi kalau LED signal dan aktif itu hijaunya hijau standar. Kita lihat gelombang H1 mediumnya sudah kerja, belum ada beban. Dan ini kita lihat yang pertama, kita pakai saklar untuk nambah gennya saya menambah 10 volt AC outnya. Ini sudah cukup sensitif, tidak terlalu berlebihan. Untuk step terakhirnya sudah jalan. Klip di 138
AC tanpa beban. Jadi signal gelombang kolektor kalau belum ada beban seperti itu. Berbeda nanti kalau kita kasih beban. Ya, jadi Anda bisa membedakan. Buat gambaran kalau nanti punya alat lab, osiloskop dan pendukungnya. Kita uji ke 8 ohm dulu. Perhatikan ya. Untuk 8 ohm, untuk power 2 unit pakai Toshiba, PSU dan trafo 5 kVA 140 AC. Kita uji untuk pelanggan kita yang membelinya satu paket. Di 8 ohm. Signal kolektor step 1 udah bagus jalan, sangat mulus. Step 3, step terakhir ya. Step 2 atau step 3 kalau orang nyebutnya. Saya tambah gainnya kurang. Perhatikan lagi untuk 8 ohm. Klipnya di 116, 16,12. 115 dan 16 ampere. 115 dan 15 ampere. Jadi kita hitung 115 dikali 16 di 1840 atau 1850 watt. Karena 115 dan kali 16 ampernya kita nggak hitung komanya. Kita bulatkan 1850 watt. Ini kita kerjanya di malam hari ya. Mungkin dropnya banyak untuk AC input trafo. Jadi ini adalah malam hari kita uji. Jadi ini tidak bisa patokan murni. Kalau Anda pakai genset di standar 220 nya tidak terlalu drop banyak, itu bisa 2000 watt di 8 ohm. 2000, coba Anda pikirkan, coba Anda bayangkan 8 ohm bisa keluar 2000 watt hanya dengan Toshiba, hanya VAC 140 AC. Jauh lebih besar ini ketimbang Anda pakai H2 yang memaksakan MCL atau memaksakan sebuah power H2 untuk bekerja keras. Lebih efisien ini. Tes lagi di 8 ohm lagi. Perhatikan 115 di 16 ampere. Signal kolektornya sangat mulus, sangat bagus. Itu di 8 ohm. Keluar 1850 watt itu pakai PLN yang pastinya drop. Kita kalau pakai genset ya bisa 2000 watt. Hanya 5 kVA, 140 AC di H3, lebih efisien. Seperti itu ya. (115 kali 16)
1850 wattan. Lalu bagaimana dengan 4 ohm? Kita coba 4 ohm, keluar dayanya berapa. Sudah bagus keluar. Step terakhir, klip di 104 27,9, 104 27,9, 104 kali 27,9, 2900 watt. Lebih efisien, lebih ringan soal daya di H3, jadi daripada memaksakan H2 di 140 AC ya. Lebih ringan ini mengeluarkan dayanya. Untuk H3 ini sebenarnya bagus, ya sangat bagus. Cuma belum banyak orang yang paham soal H3 yang punya BP ini. Powernya itu enteng-enteng soal daya. Untuk hasil suara pun tidak jauh dengan clarity. Gelombang kolektornya pun sangat bagus. Klip 104 27,8, 2900 watt. Oke, cukup ya. Ini sudah mewakili Toshiba 140 AC, sangat kuat. Jadi jangan terlalu boros-boros biaya untuk membeli MCL kalau emang untuk H3. H2 mah kalau 140 ya pakai MCL, bisa jebol Toshibanya kalau 140 ya kalau dipaksa untuk H2-nya. Terima kasih, selamat malam.